kebetulan saya membawakan materi tentang konsep penyakit infeksi serta program pencegahan dan pengendalian infeksi dalam hal ini PPI. Untuk biodata saya, izin Pak, bisa di ini Bapak ya. Untuk biodata nama lengkap saya itu Wadi Marulana, sehari-hari dipanggil Ibu Lana. Kadang kalau di televisi itu panggilannya Bulan, jadi singkatan dari Bulana. Saya lahir di Ujung Pandang 8 September 82, jadi sudah 40 tahun. Kemudian saya tinggal di Jalan Lumba-Lumba, SD, SMP, SPK, D3 Keperawatan Poltekkes, S1 Keperawatan Mandala Waluya, angkatan pertama, kemudian profesi nurse, dan S2 manajemen di Unhalo. Status sudah menikah. Untuk TMT PNS Polri di tahun 2005 Januari. Kemudian saya bekerja di bidang kedokteran kesehatan Polda Sultra. Kebetulan saya dipercayakan oleh negara untuk mengemban fungsi Kepala Urusan Pelayanan Kesehatan di Bidokes Polda Sultra. Dan bersama rekan-rekan semua, saya dipercayakan dari Dinas Kesehatan mengikuti pelatihan waktu itu TOT PPI khusus untuk FKTP. Hasil belajar yang diharapkan itu peserta mampu memahami konsep pencegahan dan pengendalian infeksi, dalam hal ini PPI. Untuk indikator hasil belajarnya itu ada dua, yaitu peserta mampu menjelaskan konsep dasar infeksi dan dampak infeksi tersebut. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan program pencegahan dan pengendalian infeksi. Untuk pokok bahasannya, konsep dasar dan dampak infeksi itu sendiri, yaitu pertama konsep infeksinya, kemudian rantai penularan penyakit infeksi, dampak infeksi, kemudian untuk program PPI-nya, tujuan, manfaat, dan strategi implementasi. Barangkali kita bisa saksikan dulu video ilustrasi dari PPI, yang dimana dalam video ini ada ilustrasi gambaran bahwa hal yang harus kita cegah dalam program pengendalian infeksi itu ada di sini, yang secara tidak kita sadari itu terjadi di lingkungan kita setiap hari. Jadi mohon disaksikan video ini untuk ilustrasi dari teman-teman. Silakan disaksikan. Izin Pak Wahyu bisa di playkan. Yang mana itu, Bu? Di videonya Pak, di slide ini? Slide 6 Pak.
Ya, baik, teman-teman sudah saksikan tadi ilustrasi video dari infection control, bahwa infeksi kontrol itu semua dari tangan kita. Makanya program PPI ini menjadi program pemerintah yang dikeluarkan sudah dengan regulasi tersendiri, karena dari tangan kita infeksi atau beban ekonomi atau pemberat penyakit dari penderita, pengunjung atau sesama teman itu bisa bermula dari PPI yang dalam hal ini paling ringannya ya dari tangan petugas sendiri atau pengunjung di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi dari video ilustrasi tadi barangkali dari teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan. Mohon satu orang memberikan tanggapan dari video ilustrasi yang tadi kita saksikan bersama-sama. Mohon satu orang berikan tanggapan. Izin Ibu, boleh? Ya, silakan Bu. Izin, saya Sarni dari Puskesmas Monerombo. Ya. Melihat gambaran tadi itu digambarkan ada satu yang istilahnya berpotensi menyebarkan infeksi. Kemudian ada petugas kesehatan memang sempat melakukan tindakan aseptik mencuci tangan, tetapi pada saat kontak ke pasien yang diindikasi bisa menyebarkan infeksi, dia tidak menggunakan sarung tangan, kemudian tidak mencuci tangan lagi setelah itu. Kemudian melakukan lagi beberapa aktivitas di mana dia istilahnya sudah membawa kuman dari yang sebelumnya. Nah, sementara yang lain juga sudah melakukan beberapa aktivitas yang kurang memperhatikan kebersihan tangan sehingga itu berlanjut terus menerus dan disebarkan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih Bu. Iya, bagus sekali Bu Sarni. Terima kasih Bu Sarni. Jadi sudah tepat sekali dari jawaban Ibu Sarni bahwa kontrol infeksi itu bisa dari kita, petugas ataupun pengunjung. Jadi inilah gunanya, manfaatnya kita melaksanakan pelatihan program PPI, karena penyakit infeksi itu pada sistem pelayanan kesehatan yang dulunya dikenal dengan apa istilah yang dulu itu
infeksi nosokomial, INOS, sekarang sudah berubah nama menjadi dengan istilah AIDS. Jadi merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia termasuk di Indonesia. Kenapa menjadi masalah kesehatan? Karena AIDS itu yang pentingnya AIDS itu pasien sebenarnya mungkin sudah sembuh, dia sudah bersiap untuk pulang. Ternyata dia membawa penyakit infeksi baru, entah itu ditularkan dari petugas atau pengunjung, atau mungkin sentuhan langsung ke alat-alat kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri, juga kita sebagai pelayan bidang kesehatan, karena itu merupakan beban negara, karena bila mana pasien tersebut masuk kembali dengan kasus yang lain, yaitu sistem ekonomi, pembiayaan dia, kerugian dari pasien, kemudian pembiayaan baru dari fasilitas kesehatan, itu akan menambah beban negara yang seharusnya itu tidak terjadi. Jadi pencegahan dan pengendalian infeksi adalah upaya perlindungan terhadap kemungkinan penularan infeksi. Jadi di situ titiknya, mohon dipahami sama-sama bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi adalah upaya. Jadi ini upaya ya, upaya perlindungan terhadap kemungkinan penularan infeksi. Slide. Jadi konsep dasar infeksinya itu, infeksi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan tanpa disertai atau gejala klinik. Jadi infeksi, saya ulangi lagi, suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan atau tanpa disertai dengan gejala klinik. Jadi kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah membawa infeksi ke rumah, ke keluarga, atau ke diri kita sendiri. Pada saat yang tidak disadari, ya patogen itu akan berkembang biak dengan media perantaraan dari tangan kita atau kain atau baju yang kita kenakan. Slide. Jadi konsep infeksinya seperti ini, barangkali dari teman-teman ini sudah diajarkan teori Bloom semasa kita menjalani pendidikan dulu. Konsep infeksinya seperti ini, ada segitiga konsep infeksi, ada agent, ada environment, ada host. Jadi ini ini kuncinya infeksi, kita sama-sama sudah kuasai bersama di konsep dasar infeksi. Pada semua bidang ilmu kesehatan ini mempelajari ini konsep infeksi. Jadi nanti sebentar kita bahas lebih lanjut. Slide. Jadi izin rantai penularan infeksinya seperti ini. Ada agent infeksius, reservoir, kemudian ada pintu keluar, cara transmisi, pintu masuk, dan penjamu yang rentan. Ini rantai infeksi yang salah satunya bisa kita putus, atau kita putus semua juga bisa. Rantainya seperti ini. Jadi tidak mungkin infeksi terjadi kalau tidak ada hostnya, tidak mungkin infeksi terjadi kalau tidak ada port di entry, kemudian tidak mungkin infeksi terjadi kalau tidak ada pintu keluar, dan tidak mungkin infeksi terjadi kalau tidak ada reservoirnya. Jadi ini merupakan rantai, ini rantainya. Slide Pak Wahyu. Jadi macam-macam penyebab infeksi yang yaitu bisa disebabkan oleh virus yang bersifat parasit obligate, tidak hidup di alam bebas. Contohnya influenza, campak, hepatitis, DBD, HIV, SARS, dan COVID. Kemudian slide. Untuk bakteri, kelompok mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti sel berukuran sangat kecil, non-patogen, memberikan manfaat di bidang pangan. Jadi ada bakteri yang bermanfaat untuk pangan, pengobatan, dan industri. Patogen yang sangat merugikan. Contohnya itu TBC, tifoid, ISK, difteri, pertusis, pneumonia, dan sepsis. Untuk contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Slide Pak. Untuk mikroorganisme jamur itu organisme yang biasa hidup secara alami di tanah maupun tumbuhan. Bahkan pada kulit manusia, mudah tumbuh di daerah beriklim tropis, hangat, dan kelembapan tinggi. Contohnya pada jari atlet, kemudian infeksi jamur pada kuku, pada vagina, blastomikosis, kandidiasis, dan
aspergillosis. Slide. Dan untuk mikroorganisme satu ini, parasit organisme yang hidup pada inangnya dengan menyerap nutrisinya. Jadi ini sangat salah satu mikroorganisme yang merugikan. Contohnya cacing, amuba, malaria, giardia, toksoplasma, dan amuba. Slide. Yang dimaksud dengan reservoir itu yang tempat agen infeksi dapat hidup atau tumbuh dan berkembang biak. Ragamnya itu bisa pada manusia, permukaan kulit, selaput lendir, mulut, saluran napas, atas, usus, dan vagina. Kemudian pada peralatan medis, juga pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, kemudian lingkungan, bisa dari air ataupun udara. Slide. Untuk pintu keluar yang dimaksud, portal exit, tempat agen infeksi atau mikroorganisme meninggalkan reservoir melalui saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, dan transplasenta. Slide. Jadi ini cara penularannya kita sudah banyak saksikan di media YouTube. Ini banyak sejak COVID berlalu, ini sudah banyak disebarkan melalui flyer-flyer dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga bahwa cara penularan infeksi itu sudah seperti ini. Slide. Jadi ini pintu masuknya ke tubuh penjamu melalui inhalasi, ingesti, inokulasi, hubungan seks, dan transplasenta. Slide. Penjamu yang rentan, faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan yaitu umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma, pasca pembedahan, dan pengobatan dengan imunosupresan. Faktor lain yang berpengaruh adalah jenis kelamin, ras atau etnis tertentu, status ekonomi, pola hidup, pekerjaan, dan herediter. Slide. Beberapa dampak infeksi yang tadi saya sampaikan bahwa dampak yang infeksi yang harus kita cegah yaitu meningkatnya morbiditas, meningkatnya mortalitas, menurunnya produktivitas pasien, waktu rawat yang lama, dan ketidakpuasan pelanggan, serta citra buruk bagi fasilitas pelayanan kesehatan kita. Slide.